Kecemasan-kecemasan itu janganlah dikasih ruang dalam kehidupan kita. Saat kita mempunyai masalah, saat kita mempunyai pergumulan, saat kita mempunyai kecemasan, janganlah larut dengan kecemasan itu. Wah, kemana sih Tuhan waktu saya cemas? Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai." Tema dalam pagi hari ini adalah lepas dari kecemasan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara, kecemasan itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Mungkin hari ini ada yang punya kecemasan sendiri. Mungkin datang ke sini dengan kecemasan. Seperti saya tadi pagi datang pun dengan kecemasan, takut telat. Dari semalam saya takut telat. Karena Sabtu itu menjadikan hari yang bangun siang, kata Chris. Jadi kami sudah terbiasa bangun siang, jadi sampai semalam pun hampir tiap jam saya bangun karena takut telat gitu. Karena kecemasan itu ada. Saat saya diberikan tugas untuk doa pagi pada pagi hari ini, kecemasan itu muncul. Jangan-jangan saya telat, jangan-jangan saya datang terlambat, dan kasihan yang menunggu ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kecemasan itu selalu ada, entah apapun itu. Dalam visi pekerjaan, dalam visi rumah, dalam hubungan suami istri pasti ada kecemasan. Mungkin kalau suami kita lagi pergi terus nggak pulang-pulang, pasti istrinya cemas. Atau anaknya lagi pergi terus istrinya pergi ternyata nggak pulang-pulang, suaminya pasti cemas. Dan kecemasan itu selalu ada. Kita tidak bisa lepas dari kecemasan. Saya barusan di jalan tadi ada sebuah kata-kata hari ini, sebuah quote gitu yang tiba-tiba ada aja. Tiba-tiba saya ingat bahwa sebuah kapal besar itu tidak akan tenggelam oleh sebuah badai. Badai yang besar pun tidak akan pernah menenggelamkan sebuah kapal. Tapi kapal itu akan tenggelam jika air dari badai itu masuk ke dalam kapal. Yang artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kecemasan itu tidak pernah akan membuat kita sakit, tidak akan pernah membuat kita mengalami sesuatu hal yang buruk. Tetapi saat kecemasan itu menjadi sesuatu hal dalam yang selalu kita pikirkan, kecemasan itu menjadi hal yang selalu menghantui hidup kita, pasti kita akan mengalami sesuatu hal yang tidak baik. Kecemasan itu janganlah dikasih ruang dalam kehidupan kita. Tema pagi hari ini adalah lepas dari kecemasan. Saya akan menggolongkan kecemasan dalam dua hal. Yang pertama adalah cemas dengan apa yang saya punya atau kita punya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara dikasih Tuhan, walaupun kita mempunyai segala hal, itu tidak menjamin kita keluar dari kecemasan. Seumpama, sebagai contoh gampangnya, kita punya pekerjaan yang baik, kita punya penghasilan yang baik, pasti kita punya kecemasan untuk bagaimana sih nanti hasil pekerjaan saya. Kecemasan bagaimana hasil pekerjaan saya, apakah bisa diterima oleh atasan saya. Begitupun seumpama seorang yang mempunyai usaha yang baik, dia pasti punya suatu saat punya kecemasan. Kecemasannya apa? Oh, bagaimana nanti suatu saat bahwa apa yang saya jual itu tidak laku, atau apa yang saya jasa saya udah nggak dipakai lagi. Kecemasan selalu ada Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah apa yang kita punya membuat kita tuh cemas. Yang kedua, apa yang tidak kita punya pun membuat kita cemas. Dalam satu rumah tangga baru pasti punya kecemasan bagaimana kita mempunyai rumah. Rumah itu kita baru memikirkan gitu, baru kita nikah, kita mikirkan baru punya rumah, pengen punya rumah gitu. Itu angan-angan gitu. Kita baru mikirkan pun kita udah cemas. Bagaimana ya? Padahal ekonomi kita belum bagus, bahwa harga rumah udah sangat mahal.
Bagaimana saya bisa punya rumah? Itulah kecemasan yang sebenarnya yang belum kita dapat pun, kecemasan yang belum kita jalin pun kita udah cemas dulu. Seumpamanya belum dapat jodoh, cemas nggak lama-lama nggak dapat jodoh gitu kan? Mungkin ya cemas sih, mungkin, tapi saya nggak tahu. Bahwa ini loh, saya tuh udah umurnya udah 31 tahun, atau umur saya udah hampir 35 tahun tapi saya belum punya jodoh gitu. Yang cemas adalah orang tua kita. Ditanya, kapan nikah? Terus yang ketiga adalah kecemasan dalam pekerjaan. Kita pasti punya kecemasan. Pekerjaan kita membuat kita cemas. Bahwa apa yang dipercaya kepada kita, kadang kita membuat cemas. Kecemasan itu ada dan tidak bisa dipungkiri dan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lepas dari secara penuh dari kecemasan itu. Nah, dalam pekerjaan, bahwa kita diberi tanggung jawab untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, kita pasti punya kecemasan, bagaimana sih saya bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik enggak? Atau saya bisa melakukan pekerjaan ini dengan hasil yang terbaik enggak? Nah, Bapak Ibu, dalam Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula dengan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Firman Tuhan pada pagi hari ini kembali menegur kita, janganlah cemas gitu. Semua itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ada dua hal yang kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita lepas dari kecemasan. Yang pertama adalah sadar kecemasan itu bukan solusi. Saat kita mempunyai masalah, saat kita mempunyai pergumulan, saat kita mempunyai kecemasan, janganlah larut dengan kecemasan itu. Janganlah kecemasan itu menjadi mengganggu kehidupan kita. Bahwa janganlah kita mencari jalan keluar dalam setiap pergumulan itu dengan pikiran, dengan hati yang cemas. Semakin kita memikirkan itu dan semakin kita memikirkan pergumulan itu, semakin kita dalam kecemasan kita akan tidak bisa menemukan jalan keluar dalam setiap kecemasan kita. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bahwa setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya permasalahan, setiap kita punya kecemasan, ingatlah bahwa Tuhan itu selalu memelihara kita. Kadang kita lupa, setiap kita punya kecemasan, kita mengurung diri. Setiap kita punya kecemasan, kita menarik diri. Kita mau melangkah pun takut nanti. Kita mau pergi takut nanti. Kita baru mau melangkah pun, kita baru mau melakukan sesuatu, kita sudah takut duluan. Satu hal yang diingat, bahwa Tuhan akan memelihara kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Matius 6 ayat 24-27. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula dengan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan berkas dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukanlah kamu lebih jauh melebihi burung-burung itu? Jadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu,
pernah nggak Bapak Ibu berpikir bahwa kita tuh pernah percaya dengan zodiak? Zodiak itu kalau saya Pisces gitu. Jadi tiap pagi itu saya selalu dengar, hari ini Pisces itu apa sih rezekinya? Oh, hari ini rezekinya bagus Pisces gitu. Bagaimana tentang rezekinya bagus hari ini? Pisces akan mendapat rezeki yang sangat besar gitu. Dan yang kedua, bagaimana dengan perjodohan Pisces? Oh, kamu akan mendapatkan pacar gitu. Itu zaman saya SMA. Nah, saat kita punya kecemasan tentang masa depan kita, saat kita punya kecemasan dengan apa yang belum kita raih, kita mulai berpikir untuk sesuatu yang instan. Kita pengen tahu masa depan kita pengen tahu apa yang akan kita dapat hari itu. Atau kita pengen tahu apa sebenarnya nanti hasil akhir dari perjalanan hidup kita. Nah, makanya kita baca zodiak pagi-pagi, bangun tidur, kita lihat zodiak. Hari ini Pisces berkata apa gitu. Dan itu menjadi sumber pengharapan kita, itu menjadi membuat kita itu seperti punya harapan, seperti kita punya kekuatan untuk menjalani hari ini. Oh, hari ini Pisces akan mendapat rezeki. Wah, berangkat kerja dengan semangat saya. Oh, hari ini Pisces akan semua pekerjaan akan bagus. Semua yang dikerjakan akan menghasilkan hasil yang sangat bagus. Itu menjadi suatu harapan kita. Nah, firman Tuhan yang barusan kita baca, jangan menjadikan kita bekerja pada Tuhan yang sama. Bahwa kita tidak bisa percaya zodiak dan tidak percaya Tuhan dalam waktu yang sama. Kita harus memilih siapa yang harus kita percaya. Kita harus percaya zodiak, ramalan bintang, atau kita percaya sama Tuhan. Mungkin kita punya pikiran untuk datang ke sana. Bagaimana dengan masa depan saya ya? Oh, masa depan kamu baik. Kita udah seneng banget. Nah, tapi kita lupa bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan yang sama. Bahwa saat kita percaya dengan hal-hal yang dikatakan orang bahwa saat kita percaya dengan zodiak, saat kita percaya dengan orang yang kita anggap pintar, kita pasti akan melupakan Tuhan. Jadi, tetapi kecemasan kita akan sedikit berubah menjadi hal yang baik saat kita mulai mendapatkan masukan bahwa oh, nanti hidup kamu akan baik, bahwa masa depan kamu akan baik, masa depan kamu akan sukses. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan mempunyai dua Tuhan jangan mengabdi kepada Tuhan yang, pilihlah antara Tuhan dengan zodiak, atau pilihlah Tuhan dengan orang yang Bapak Ibu anggap pintar. Padahal Tuhan udah memberikan semuanya kepada kita. Kadang kita merasa Tuhan itu jauh. Kadang merasa bahwa ini loh kecemasan itu, wah kemana sih Tuhan waktu saya cemas? Tetapi dalam firman Tuhan yang kita baca dari Matius 6 ayat 24 sampai 26 tadi, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tuhan menyediakan apapun yang kita butuhkan. Tuhan memberikan solusi dalam setiap kecemasan kita. Dan Tuhan akan membuat kita tidak pernah khawatir. Jadi ada dua hal yang bagaimana kita melepaskan kecemasan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jangan jadikan solusi itu jalan keluar. Yang kedua, Tuhan pasti akan selalu menyertai kita. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, silahkan kembali senggol kanan kiri Bapak Ibu dan katakan, jangan kamu khawatir karena Tuhan selalu menyertai.